Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bola api oranye melayang seperti matahari yang bersemangat, yang menyinari Lin Chen di bawah warna oranye. Nyanyiannya yang sedih hampir tidak terdengar, dan nyala api oranye yang kuat itu langsung ditembakkan dari atas kepalanya ke arah Chen Ying'er. Di daerah kandidat kuil jiwa, Chen Hongyu berdiri tegak, dan menatap dengan bersemangat ke lapangan dan mengutuk diam-diam. Lin Chen tua yang jelek ini benar-benar sengit. Dia benar-benar menggunakan kutukan matahari suci secara langsung, ucap Chen Hongyu. Kutukan matahari suci adalah sihir kuat yang diciptakan secara pribadi oleh Lin Chen. Banyak pusat kekuatan besar akan kesulitan untuk meningkatkan budidaya mereka lebih lanjut setelah mencapai kemacetan. Kecuali mereka memiliki pertemuan yang luar biasa, bahkan untuk membuat terobosan melewati titik tertentu, itu tidak akan terjadi sepanjang hidup mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka sering berupaya mengembangkan kemampuan yang diciptakan sendiri demi mencari kekuatan yang lebih besar. Seorang penyihir sangat cocok untuk itu, karena kombinasi yang berbeda dari elemen tunggal akan menghasilkan tingkat kekuatan yang berbeda, dan itu tergantung pada banyaknya variabel. Lin Chen sangat baik di bidang ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mencapai beberapa terobosan karena beberapa mengalami hampir mati dalam perang suci, yang sebelumnya dia telah berjuang di puncak tingkat ke-8 selama hampir 40 tahun. Dalam 40 tahun terakhir, objek penelitian utamanya adalah kutukan matahari suci ini. Dengan kekuatannya telah naik ke tingkat menuju ke tingkat 9, kepala pelengkap dari kuil mage ini tidak bisa diremehkan karena tidak memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Kekuatan besar yang bisa dia lepaskan melalui kutukan suci mataharinya telah menyebabkan kekuatannya melonjak, dan juga membuatnya menjadi salah satu kekuatan besar di kuil mage. Kutukan matahari suci mengintegrasikan beberapa energinya untuk membentuk api. Kembali pada hari itu dalam penelitian dan pelatihan kutukan suci matahari, bahwa ayahnya kehilangan nyawanya dalam kecelakaan dalam menyalakan api kehidupannya di luar kendalinya sendiri, dan menyebabkan kematian tragis dari pasangan suami istri yang terperangkap dalam serangan sihir. Lin Xin memiliki kebencian bawaan terhadap kutukan matahari suci ini, bagaimana mungkin dia bisa setuju untuk mempelajarinya? Itu bahkan membuatnya menolak untuk belajar sihir ofensif. Meskipun dia memutuskan untuk berlatih sihir ofensif demi Li Xin setelah itu, dia masih menolak kutukan matahari suci ini, dan menjadikan Lin Chen satu-satunya pengguna kutukan suci matahari dan mencapai pencapaian tingkat atas di bidang itu. Api oranye terbang keluar, dan itu menyebabkan tikungan besar ke udara, berdesir di sekelilingnya, dan menyebabkan suhu di stadion melonjak dengan tiba-tiba, serta menyebabkan cahaya warna-warni di penghalang naik dengan kasar. Penampilan Chen Ying'er sangat berubah, karena dia tidak menyangka kalau Lin Chen akan meluncurkan serangan sihir yang begitu cepat, dan menghasilkan kekuatan besar. Seekor babi transparan kecil melompat dari dada Chen Ying, dia adalah Megdul. Dibandingkan dengan masa lalu, ada perubahan yang cukup signifikan dalam kekuatannya, ukurannya tetap sama, seolah-olah dia tidak bisa tumbuh lebih jauh, tetapi kulitnya menjadi berkilau seperti kristal, dan sepasang mata kecilnya bersinar terang seperti berlian. Saat tubuhnya melompat, serangkaian aliran udara yang berkilau bersinar di belakang punggungnya. Meningkat di udara, keempat anggota badan Megdul membuat gerakan memanjang dan menyebabkan adegan yang ajaib. Babi kecil dan imut itu membesar secara tiba-tiba di saat berikutnya, lalu berubah menjadi naga hitam raksasa yang meludahkan napas hitam pekat pada kutukan Sun Suci Lin Chen. Ini naga iblis, ucap penonton. Transformasi Megdul ini langsung mengejutkan semua pusat kekuatan dari Six Great Temple. Iblis naga adalah kerabat kaisar dewa iblis, jadi bagaimana mungkin bisa seorang pemanggil memiliki binatang yang dipanggil? Dan terlebih lagi, kecepatan pemanggilan seperti itu hanya berarti bahwa itu adalah binatang yang dikontrak. Dua kekuatan yang kuat dari warna hitam dan oranye bentrok dengan keras, dan segera menyebabkan kedua petarung ditolak mundur hanya dari fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Chen Ying'er mengangkat kedua tangannya, saat mantranya yang jelas bergema di udara. Nafas naga iblis menderita sedikit kerugian terhadap kutukan Sun Suci, tetapi masih berhasil melawannya.
Sayap besar McDull mengepak dengan kuat, saat ia melemparkan dirinya dengan keras ke arah Lin Chen. Lin Chen juga terkejut melihat naga iblis, tetapi dengan pengalaman bertarungnya yang berlimpah, dan dia tidak gemetar ketakutan. Menunjuk jari tangan kanannya, sinar matahari suci di atas kepalanya membesar, dan tiba-tiba melepaskan halasi oranye yang berbenturan dengan McDull yang melesat ke arahnya. Sosok besar naga iblis secara tak terduga didorong menjauh di bawah efek halasi oranye ini. Untuk mengejutkan seseorang dengan Lin Chen yang teredam, kepala naga oranye keluar dari matahari suci dan meludahkan api merah keemasan ke naga iblis. Nyala emas merah ini hanya memiliki ukuran setelapak tangan manusia, yang berkontraksi besar dari kepala naga oranye besar dari tempat McDull keluar. Namun pada perilisan itu menyebabkan suhu di seluruh stadion melonjak seketika, dan mengisi udara di dalam penghalang dengan riak seperti sungai, yang bahkan membuat tanah menjadi mendidih seperti magma. Dari sini bisa dilihat, sejauh mana nyala api emas merah itu. McDull tampak ragu-ragu di depan api pada tingkatan seperti ini, dan sosoknya yang masif terhenti di pertengahan. Sinar ungu gelap terus merembes keluar dari sisiknya yang tebal, dan berkumpul dengan cepat ke atas kepalanya untuk membentuk manik merah gelap untuk memblokir api merah emas itu. Kutukan matahari suci. Bang! Di udara, manik ungu gelap yang dikeluarkan McDull hancur seketika, ketika api merah emas melewatinya. Tapi manik yang pecah itu juga menyebarkan gelombang ungu gelap yang kuat, dan mengisolasinya dari suhu tinggi. Tubuh Li Chen sedikit menyilaukan saat kecepatan nyanyiannya tampak cukup lambat. Tapi McDull yang harus menghadapi api merah emas sendirian, dia harus menghancurkan dan tubuhnya terus-menerus menyebarkan cahaya ungu gelap untuk melarutkan api merah emas ini. Hah! Melihat adegan ini, Long Hao Shen terkejut dan tidak bisa membantu, tetapi melirik ke arah Lin Xin, perubahan McDull menjadi The Devil Dragon, bukanlah menjadi naga iblis asli, tetapi memiliki beberapa kemampuan dasar yang menjadi pusat kekuatan besar sejati dari tingkat ke-9. Tapi di depan Lin Chen, dia sudah kehilangan semua kemampuan bertarung dalam rentang waktu yang singkat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang harus dimiliki oleh mage junior dari tingkat ke-9. Lin Xin menunjukkan senyum pahit. Kutukan suci matahari adalah kristalisasi dari penelitian yang dilakukan sepanjang hidup kakek. Meskipun ini bukan domain, namun pada tingkat tertentu kekuatan itu dapat mencocokkan dirinya dengan domain, dan menggabungkan 3 pembakaran sekaligus untuk melepaskan kekuatan penyihir api sejauh mungkin, ucap Lin Xin. Long Hao Shen mengangguk. Sepertinya pertarungan ini akan menjadi cobaan bagi Yinger, ucap Long Hao Shen. Dalam pertempuran antara pemanggil dan penyihir, kontes harus didasarkan pada kultivasi dan kecepatan durasi mantra para pihak. Tapi Lin Chen mengandalkan metode mantra suci itu tidak hanya untuk membuat kecepatan mantranya dengan sangat cepat, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan sihirnya. Api emas itu bahkan melebihi Heart of Fire Long Hao Shen dalam suhunya. Dalam bakat dan keberuntungan bawaan, Lin Xin jauh melampaui kakeknya, tapi masih ada celah dalam pengetahuan mereka tentang api. Di dalam stadion, setelah Lin Chen melepaskan api merah keemasannya, serangannya menjadi sedikit lebih lambat, tapi Chen Ying'er yang jauh sudah menyelesaikan sihir pemanggilan pertamanya. Sebuah heksagram putih muncul di tubuhnya, dan raungan naga yang panjang segera bergema ketika keluar seekor naga yang panjangnya lebih dari 10 meter. Dalam ukurannya, naga es ini berada di bawah naga iblis McDull yang berubah menjadi seperti naga muda. Tapi itu bukan naga bumi atau subdragon, tapi naga sejati dari Seng Modalu. Semua pemanggil dari kuil jiwa melihat adegan ini, dan semua merasakan kegembiraan yang luar biasa. Memanggil naga raksasa adalah kemuliaan terbesar bagi seorang pemanggil, dan bahkan jika itu adalah naga remaja. Pemanggil pada umumnya memiliki 2 kategori sihir pemanggilan. Salah satu jenisnya adalah pemanggilan makhluk hidup dari dunia lain, yang akan mati atau kembali ke dunia mereka setelah pertempuran. Maka pemanggilan di masa depan pada dasarnya, itu tidak akan pernah memanggil binatang ajaib yang sudah dipanggil. Kemudian jenis yang lain adalah panggilan dengan jenis. Setelah membuat kontrak, seorang summoner sama sekali tidak bisa membiarkan binatang yang dipanggilnya mati dengan mudah, karena binatang itu akan tumbuh dalam kekuatan bersama dengan si pemanggilnya. Meskipun tingkat keintiman mereka tidak bisa menandingi binatang buas yang dikontrak, makhluk buas yang terkontrak ini bisa disebut bagian dari kekuatan summoner. Dasar dari perbedaan kekuatan antara summoner itu adalah,
jumlah bis mereka yang dipanggilnya. Jadi, kematian dari binatang yang terkontrak, itu akan menjadi pukulan yang sangat berarti bagi si pemanggil. Secara umum, summoner bisa mendapatkan binatang yang terkontrak di setiap langkah budidaya tambahan. Meskipun mereka bukan panggilan yang tidak membutuhkan waktu nyanyian seperti binatang yang dioanggil, mereka cukup cepat untuk memanggil daripada panggilan biasa dari kelas yang sama. Dari durasi mantra Chen Ying-er sebelumnya, semua summoner mengerti bahwa Ice Dragon remaja ini sebenarnya adalah binatang yang berjiwa kontrak. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, bahwa naga es ini adalah binatang buas pertama yang membuat perjanjian dengan Chen Ying-er. Karena dia tidak bisa menggunakan sihir pemanggil sebelum mencapai tingkat ke-7, dia harus menanggung tanpa membuat kontrak dengan binatang buas. Setelah mencapai tingkat ke-7, dia selalu tetap berada di kuil jiwa, di mana dia mencapai kebangkitannya sebagai gadis spiritual Sein. Kemudian, ketika mengikuti Long Hao Shen kembali ke wilayah iblis yang dalam, kekuatannya terus meningkat, tetapi dia tidak memiliki kontrak dari awal hingga akhir. Ketika mereka berangkat dari Tower of Eternity, budidaya Chen Ying-er telah mencapai tingkat ke-9. Jadi, dia menemukan naga es remaja ini berkat koneksi khususnya sebagai Saint Spiritual Girl, dan menyimpulkan perjanjian pertamanya. Dan sekarang ini, adalah pertama kalinya naga es ini bertarung untuk Chen Ying-er. Sebenarnya, Chen Ying-er telah menderita kerugian yang cukup besar terhadap Lin Chen, setelah tidak memanggil Ice Dragon terlebih dahulu, tetapi 6 Earth Dragon miliknya sendiri, itu mampu melepaskan Elemental Cage. Dari pandangannya, transformasi McDull menjadi Devil Dragon setidaknya akan bertahan di depan serangan Lin Chen untuk waktu tertentu, dan itu membuat kekalahan Lin Chen tak terhindarkan di depan Elemental Cage-nya. Terhadap harapannya, Sein Sun Curse Lin Chen terlalu kuat, sampai-sampai McDull hanya akan mampu menahan 2 putaran sebelum menderita kekalahan yang menyakitkan. Ini telah memaksa Chen Ying-er untuk mengubah mantranya untuk memanggil naga es untuk bertempur dalam waktu singkat, dan menyesuaikan taktiknya dengan kekuatan besar Lin Chen, karena jika tidak, dengan serangan lanjutan Lin Chen, dia takut tidak dapat menyelesaikan mantra berikutnya. Sebagai Saint Spiritual Girl, Chen Ying-er membutuhkan waktu yang jauh lebih pendek untuk mantranya daripada orang biasa, dan itu hanya membutuhkan sekitar 3 detik untuk mengucapkan mantra panggilan binatang buasnya, dan itu seperti bagaimana dia berhasil memanggil naga es begitu cepat. Dalam lebih dari 4 tahun pengasingan, Chen Ying-er memperoleh banyak pemahaman tentang panggilan, tetapi tidak melakukan Spirit Bestowals lagi selain 6 naga. Itu karena dia merasakan bahwa roh bestowal menunjukkan efek yang lebih besar dengan McDull dan binatang buasnya, dan itu menyebabkan banyak variasi yang fantastis. Naga es melolong saat menunjukkan wujudnya, lalu melebarkan kedua sayapnya untuk melindungi Chen Ying-er di belakang punggungnya, sambil melepaskan napas biru sedingin es ke arah Lin Chen. Wajah Lin Chen langsung berubah drastis. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa mengalahkan McDull akan mencapai kemenangan melawan Chen Ying-er, karena gadis muda ini menunjukkan kemampuannya sebagai Spirit Master dari tingkat ke-9 dalam pertandingan sebelumnya. Dia sangat mampu memanggil binatang ajaib seperti pemanggilan makhluk sebelumnya. Gerbang telah menyebabkan berjuta-juta gelombang binatang buas, dan itu membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Ini juga mengapa dia menggunakan kutukan Sun Suci secara langsung, karena dia tidak bisa membiarkan Chen Ying-er melepaskan kekuatannya untuk menggunakan sihir pemanggilnya ke tingkat yang paling besar. Kepala naga emas merah masih tumbuh dari Sein Sun, ketika selesai mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan napas emas merah lainnya dengan ketebalan yang sama, dan melewati langit yang luas secara instan untuk menembak langsung ke Ice Dragon. Kesenjangan kekuatan antara Ice Dragon dan Sein Sun terlihat oleh semua orang di dalam stadion yang membara ini. Hanya area di sekitar Chen Ying-er dan Ice Dragon yang tidak terpengaruh oleh panas yang disebarkan oleh Sein Sun Fire Dragon, yang menyebabkan semua area terasa panas mendidih. Tanpa ragu, Sein Sun Fire Dragon jauh lebih kuat, dan lebih jauh lagi, mantra Lin Chen masih berlangsung. Tidak ada yang tahu apa yang akan menjadi langkah selanjutnya untuk bergabung dengan Sein Sun Curse, tetapi semua orang menduga-duga bahwa itu tidak akan menjadi serangan yang lemah. Pertempuran telah mencapai tahap ini, dan Chen Ying-er berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. "God this Chen, Myriad Beast Rank. Naik!" teriak si Loli. Chen Ying-er memiliki tampilan yang ulet, jangan meremehkannya karena posturnya yang sangat lucu. Sebagai fakta, Ying-er adalah orang yang sangat kompetitif.
Yang Wenzhou telah kalah, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah seperti itu. Tubuh Chen Ying'er tiba-tiba menghasilkan kabut putih susu, dan segera, gambar ilusi besar mengangkat dirinya dari punggungnya. Siluet itu tampaknya berbentuk manusia, tetapi begitu muncul, seluruh stadion mulai bergema dengan suara auman binatang buas yang menakjubkan, sungguh adegan yang spektakuler. Bahkan hanya suara-suara ini saja, itu menyebabkan tubuh Lin Chen bergoyang, dan mempengaruhi Sein Sun Dragonnya juga. Dua pancaran kabur terpancar dari tubuh Chen Ying'er, yang salah satunya mendarat di Magdul yang jauh, yang sedang melawan Sein Sun Flames, dan yang lainnya di Ice Dragon yang tepat di depannya. Segera, adegan fantastis pun melonjak. Apa yang muncul pertama kali adalah naga es raksasa di depan Chen Ying'er, naga itu langsung membengkak, dan serangan biru esnya berubah sepenuhnya menjadi putih. Kabut es putih tipis menutupi setengah stadion dalam sekejap mata, dan naga es tiba-tiba melesat hingga lebih dari 30 meter. Napasnya secara paksa menghentikan nyala api Sein Sun Dragon, es dan jalinan emas merah itu segera menyebabkan gangguan. Naga ini sudah menampilkan naga es dewasa. Orang-orang kuat di kuil jiwa semuanya tercengang pada adegan ini. Sejauh yang mereka ingat, tidak pernah ada mantra pemanggil untuk memungkinkan secara instan membesarkan bayi binatang buas ajaib hingga dewasa, dan menyebabkannya naik ke kekuatan dewasanya. Di sisi lain, Magdul yang menerima dorongan dari cahaya putih yang dikeluarkan oleh Chen Ying'er juga mengalami perubahan besar. Tubuhnya tiba-tiba meningkat hampir 2 kali lipat, dan berubah menjadi naga hitam raksasa sepanjang lebih dari 30 meter, mengeluarkan raungan rendah sambil melepaskan energi spiritual kegelapan berwarna ungu gelap, dan itu langsung merusak api Sein Sun dengan kecepatan tinggi. Secara mengejutkan, Magdul meraung lagi, dan tubuh hitamnya dengan cepat berubah menjadi putih. Banyak perubahan yang terus muncul, sampai berubah secara instan menjadi Ice Dragon dewasa yang mengepakkan kedua sayapnya untuk terbang menuju Chen Ying'er, dan melepaskan napas ke arah Lin Chen yang jauh. Ini adalah perubahan bentuk, ucap penonton. Para summoner semuanya menyaksikan pertempuran di depan mata mereka dengan tercengang. Bahkan summoner yang paling berpengalaman pun sangat terkejut. Sihir pemanggilan Chen Ying'er adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Kemampuan macam apa itu? Munculnya naga es kedua telah menyebabkan tampilan Lin Chen berubah sangat jelek. Menghadapi satu naga es dewasa saja, itu sudah sangat merepotkan, jadi dengan yang kedua ini di sini, Sein Sun Fire-nya akan sulit mempertahankan keunggulannya. Chen Ying'er memiliki warna kulit yang sama saat dia terus melantunkan mantra. Tanpa dorongan dari Sein Spiritual Grace-nya, kekuatan sihirnya menjadi terbatas, tetapi tidak pernah lupa bahwa dia adalah putri Sein Spiritual pertama yang pernah muncul dalam beberapa ribu tahun terakhir di kuil jiwa. Sosok besar di punggungnya adalah Descent of the Beast God. Setelah lebih dari 4 tahun meditasi yang mendalam, Chen Ying'er datang untuk memilih jalannya sendiri, sama halnya seperti Lin Xin yang pergi ke jalan untuk menyederhanakan sihir kompleks, dan Sima Xian pergi untuk gaya bertarung mengamuknya, dan jalannya adalah integrasi sempurna dari kemampuan binatang dewa. Kedua cahaya putih itu berasal dari wilayahnya yang diciptakan dari menggabungkan spiritual bestowal dan Descent God, dan akhirnya menjadi domain binatang dewa. Kekuatan Beast God Domain terletak pada efek target tunggal yang kuat pada rentang waktu yang luas. Efek satu-satunya adalah amplifikasi, dan itu mulai berlaku pada awal pemanggilan Chen Ying'er. Ice Dragon remaja telah berubah menjadi Ice Dragon dewasa setelah mendapatkan dorongan Mythological Beast Domain, dan Magdul juga mendapatkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Ditujukan pada skala yang lebih besar, dorongan individu akan semakin kecil karena jumlah target yang meningkat. Seharusnya ini adalah giliranku, Chen Ying'er menyatakan secara diam-diam, dan mantranya tiba-tiba berhenti saat dia mengangkat tangannya, dan kemudian mengarahkannya ke langit. Segera, sosok besar di punggungnya hancur, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya berkilauan yang tak terhitung jumlahnya menuju dua naga es Chen Ying'er, dan langsung bergabung ke dalam tubuh mereka. Kekuatan sementara keturunan dewa, Domain. Chen Ying'er berteriak dengan lucu, dan menyebabkan pemandangan yang tak terlupakan segera muncul. Kedua naga es mengangkat kepala mereka, mata mereka langsung berubah menjadi warna biru es. Segera, bagian dalam seluruh stadion berubah warna yang sama, es yang ekstrim bahkan sampai menekan penghalang beraneka warna di luar stadion, dan itu langsung menyebabkan bunyi berderak di atas lapisan penghalang.
Sihir Lin Chen berikutnya sedang dipersiapkan, tetapi ia mengetahui secara mengejutkan bahwa suhu Sein Sun-nya benar-benar menurun, karena sihir itu terputus secara paksa. Rasa dingin yang menusuk menyerangnya dengan segera, dan membekukannya seperti patung es. Penampilan Li Zengzi langsung menajam, melirik tajam dan dengan kuat memegang sandaran lengan pada kursinya, saat nadanya jauh lebih tinggi daripada biasanya. Domain ganda, teriak Li Zengzi. Fenomena domain ganda dapat diinterpretasikan dalam dua cara, baik sebagai peluncuran simultan dua domain, atau sebagai seseorang yang menggunakan dua domain berbeda sekaligus. Tetapi situasi saat ini jelas merupakan yang pertama, karena dua domain ini jelas tidak berasal dari Chen Ying'er. Ini adalah domain yang sama milik naga es, domain of cold yang ekstrim. Jika itu hanya satu domain dingin yang ekstrim, mungkin Lin Chen bisa menolak dengan cara kutukan Sein Sun-nya, tetapi dua domain simultan menghasilkan kekuatan yang jauh lebih banyak daripada jumlah satu domain saja. Setelah semua, Lin Chen bukanlah pusat kekuatan besar yang memiliki domain, dan Sein Sun Curse-nya sangat ditekan oleh atribut lawannya. Keajaibannya sedang dipecahkan, dia akhirnya disegel di domain dingin yang ekstrim. Chen Ying'er mengandalkan amplifikasi ekstrim Beast God domainnya, itu hanya untuk memberikan dorongan kekuatan kepada Magdul dan Ice Dragon dengan domain secara bersamaan. Meskipun hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, itu sudah cukup untuk melawan Lin Chen. Tanpa dukungan spiritual Saint Robe, penggunaan dorongan providensial Beast God domainnya, itu telah menyebabkan Chen Ying'er tampak pucat setelahnya. Tetapi berdiri di dunia es ini, dia memberikan perasaan suci seperti lotus salju tanpa pengotor. Di ruang ke-6, semua wasit yang berasal dari Demon Hunter Squad menuangkan energi spiritual mereka ke pelindung penghalang, demi menstabilkannya untuk mencegah domain ganda membuat efek, tetapi energi spiritual mereka habis dengan kecepatan tinggi, dan segera menunjukkan teror dari efek United Domains. Singkirkan domain itu, pertandingan ini adalah kemenanganmu. Teriak Chen Zidian. Suara Chen Zidian bergema, sementara cahaya keemasan dan menyilaukan menyebar dari langit mendarat di tubuh es Lin Chen. Chen Ying'er mengakhiri acaranya, dan menghentikan dorongannya, sama seperti Domain of Extreme Cold datang dengan cepat, itu juga menghilang dengan cepat dan langsung mengembalikan stadion ke keadaan normalnya. Magdul kembali ke bentuk babi kecilnya, dan melompat ke pelukan Chen Ying'er, tubuhnya berubah menjadi sangat hangus, dan Ice Dragon juga menyusut ke bawah kemudian menghilang dalam heksagram di bawah kakinya. Kepala pelayan kuil mage, Lin Chen, telah kalah, ucap Chen Zidian. Pada saat pilar emas beku yang membungkus Lin Chen menghilang, dia segera kembali ke akal sehatnya, tetapi masih menggigil karena mengingat es sebelumnya. Dengan napas ringan, dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke arah kuil mage. Bahkan Li Zengzi tidak bisa menyalahkan siapapun, dia telah melakukan semua yang dia bisa, tetapi domain ganda musuh terlalu kuat. Lin Chen sebenarnya tidak benar-benar yakin, berpikir secara diam-diam bahwa jika dia membuat terobosan 20 tahun yang lalu ke tingkat ke-9, dan mengubah matahari suci menjadi domain, itu tidak akan hilang di depan domain ganda Extreme Cold seperti barusan, pikir Lin Chen. Sungguh memalukan, berpikir bahwa Sein Sun dapat benar-benar dikembangkan lebih lanjut jika ia memiliki kemampuan, ia tidak dapat membantu, tetapi merasakan semburan kesedihan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.